Bapak Ibu Saudara dalam nama Yesus Kristus, kita berjumpa lagi di pagi hari ini untuk memulai aktivitas kita. Kita akan menerima firman Tuhan menjadi kekuatan. Sebelumnya mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur atas kasih karunia-Mu. Boleh kami Tuhan menerima dan menghirup udara yang segar, sehingga kami bisa bangun pagi dan akan menerima firman-Mu. Berfirmanlah Allah karena hamba manusia. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan menerima, saudara-saudara, firman Tuhan pagi hari ini tertulis dalam 1 Korintus 4 ayat 1 demikian bunyinya. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Demikian bunyinya. Saudara, Paulus di sini mau menjelaskan biar jangan ada kesalahpahaman, karena di jemaat Korintus pada waktu itu ada permasalahan bagaimana jemaat Kristus menanggapi yang sebenarnya. Mereka berpendapat bahwa Apoloslah yang menjadi rasul yang benar, bukan Paulus. Dengan pendapat itu Paulus mau menjelaskan dan meluruskan kesalahpahaman itu dengan begitu rendah hati tanpa sedikit pun menyalahkan orang lain. Dan Paulus juga menegaskan posisinya sebagai hamba Kristus. Paulus juga memang benar-benar bagaimana dia merancang itu dengan supaya ada kejelasan yang pasti bahwa dia di depan jemaat Korintus mereka benar-benar mau menerimanya dengan yang pasti. Tetapi Paulus tidak mau menyalahkan jemaat Korintus. Memang Paulus sebagai rasul dia melayani untuk bagaimana kebutuhan keselamatan jemaat. Namun mereka tetap hamba Kristus, bukan menjadi hamba jemaat. Sebagai hamba Kristus mereka harus benar-benar mengerti bahwa jemaat Kristus tidak sembarangan, tidak maunya aja untuk mau menghakimi sebagai rasul di hadapan jemaat. Dan dia memberikan bahwa Kristuslah yang berhak menghakimi mereka, bukan menjadi jemaat yang bisa semaunya aja untuk menyalahkan. Dan juga Paulus menerangkan bahwa rahasia itu diberikan Allah kepada rasulnya, yaitu dari pengajaran Paulus kita dapat menerima pelajaran yang sangat benar-benar mau membanggakan Kristus, bukan membanggakan dirinya. Dia menerangkan bahwa kalau seseorang itu mau membanggakan dirinya, berarti itu menjadi suatu kesombongan. Dan dia tidak mau menyudutkan siapapun, baik orang lain, baik jemaatnya, dan dia tidak mau menghakimi sesama umatnya. Karena itu kita tidak mau menganggap diri lebih penting daripada orang lain. Paulus juga menjelaskan bagaimana jemaat Korintus supaya menerima dan mengerti bahwa Paulus sebagai hiporetes atau seorang pelayan, dan juga disebut orang merdeka, orang yang melakukan pekerjaan misi pelayanan Kristus. Dan Paulus juga disebut sebagai diakonos atau pengelola semua pelayanan pada waktu itu, yang disebut dengan diakonos rohani. Paulus dipercayakan menerima rahasia-rahasia Allah, atau dalam hal ini yang diartikan bahwa rahasia Allah itu adalah Injil Kristus. Injil adalah hikmat Allah yang tersembunyi sejak kekekalan, namun sekarang dinyatakan di dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara dalam nama Yesus Kristus, Paulus juga mau memberikan penjelasan
bahwa firman Tuhan itu meminta kita untuk tetap bersikap sebagai orang yang paling benar-benar tidak pernah melakukan atau mengakui tidak mempunyai kekurangan. Tetapi di dalam pelayanannya, Paulus juga tidak berusaha menunjukkan bahwa akulah yang benar, tetapi dia menunjukkan bahwa firman akan kembali kita kepada firman Allah, atau disebut dengan bahwa wibawa Apolos juga tidak mau dia menurunkan derajatnya, tetapi bagaimana dia benar-benar mengangkat bahwa di dalam kuasa firman itu benar-benar harus kita terima dan kita hayati. Dia melayani itu dengan rendah hati. Dia tidak mau menyudutkan siapapun. Orang Kristus diajak bahwa jemaat-jemaatnya diajak di dalam jemaat Korintus supaya benar-benar mereka lebih setia, bukan saling menghakimi. Dan di dalam kehidupan kita pun diharapkan kita seharusnya tidak boleh saling menghakimi dengan orang lain, tetapi kita harus bagaimana saling melayani berdasarkan kebenaran Kristus. Biarlah Tuhan dan kebenarannya yang melakukan penilaian apa yang kita lakukan. Tugas kita yang penting ialah mari kita saling melayani, saling menopang, saling mendoakan, dan saling kerjasama untuk menuju kebenaran dan kebaikan kita bersama. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, firman-Mu telah kami terima menjadi sumber kekuatan bagi kami untuk menjalani hidup kami. Biarlah kami Tuhan selalu setia mengikut Engkau. Biarpun banyak ada kekurangan di antara kami sesama, biarlah kami saling menopang, saling kerjasama, saling mendoakan untuk menuju kebaikan Kristus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.